Hai, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Yang dimana podcast ini bisa kamu tontonin di beberapa platform. Selain bisa nontonin di live Instagram, kamu juga bisa nontonin di Twitter, di Facebook, di YouTube, di website. Semuanya sama akunnya di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di okezone.com, di inews.id. Pokoknya semuanya kamu search aja keywordnya Partai Perindo. Untuk sore hari ini Sobat Aksi Nyata, ini berhubungan banget sama Gen Z dan juga milenial. Kita punya tema yang menarik, yaitu adalah tantangan anak muda kembangkan sektor ekonomi kreatif. Dan untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio podcast Aksi Nyata. Beliau ini adalah caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 5 dari Partai Perindo pastinya. Ada Bapak Novi Nurwanto SEMM. Saya nyapa ya Pak Novi. Ya, Pak Novi. Apa kabarnya Pak Novi? Alhamdulillah baik. Jadi selain sekarang lagi sibuk kampanye pastinya ya, kesibukannya Pak Novi di luar kampanye ngapain aja Pak? Selain sibukan saya di luar kampanye, tentu saya tugas utama saya adalah mengajar. Saya sebagai seorang dosen di salah satu kampus swasta di daerah Rajek, Tangerang. Seperti Ngajar itu. apa Pak? Ngajar Fakultas Ekonomi. Oh, ekonomi. Ekonomi, ya, Wah. karena background saya di ekonomi. Oh, itu yang paling pusing Iya. akuntansi dan yang lain-lain, hitung-hitungan nih Pak Novi. Iya, Jadi siap. hitungannya jago ya Pak ya. Siap. Nah kan sekarang Pak Novi adalah caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 5 dari Partai Perindo. Iya. Sejak kapan Pak ada di Partai Perindo, dan pada saat itu kan namanya ngajar ya, Iya. bukan di politik juga tapi Iya. ekonomi yang Iya. membuat Bapak akhirnya terjun ke dunia politik, dan pilihannya Partai Perindo tuh waktu itu ceritanya seperti apa Pak? Ya, waktu itu saya memang sih utama saya sih mengajar. Saya melihat di televisi, di surat kabar dan di medsos ya. Ya. Ternyata gerakan Partai Perindo itu sangat luar biasa, apalagi terutama di UMKM-nya ya, seperti itu, pemberdayaan kesejahteraan untuk masyarakat kecil ya. Nah, itu ketertarikan saya untuk bisa bergabung di Partai Perindo ini, untuk bisa berkontribusi dan juga bisa mengambil bagian untuk bisa kiprah di masyarakat, khususnya di wilayah dapil saya. Bener sih, hubungannya sama ekonomi ya. Iya. Sekarang kan yang paling identik banget sama Partai Perindo, gerobak Gerobak. Partai benar. Perindo yang siapapun bisa memiliki, asalkan ya kalau jualan konsisten Iya, gitu ya konsisten. Pak ya. Nah kan akhirnya setelah sekarang di masa kampanye, Pak Novi sekarang banyak turun ke masyarakat kan. Iya. Terutama warga Banten gitu ya. Keluhan Pak, keluhan yang akhirnya Pak Novi tahu, oh ternyata warga-warga Banten nih selama ini mengeluhkan ini, yang paling besar apa Pak? Ya, saya pertama itu waktu itu saya langsung terjun ya, turun ke masyarakat, ke beberapa pedagang-pedagang kecil ya, khususnya di daerah Rajek, di daerah Kosambi ya, seperti itu. Mereka tuh memang istilahnya berdagang gitu kan, cuma yang dikeluhkan itu ya sepertinya roda perputaran uang itu ya, permodalan seperti itu. Modal. Ya, modal, ya itu modal yang mereka keluhkan. Sampai-sampai ada kekurangan modal, sampai dia pinjam gitu kan, ke istilahnya apa namanya, bank keliling tuh ya yang menawarin, sampai dia nangis waktu itu ketemu sama saya, Pak bagaimana saya nggak ada modal atau apa, seperti itu. Ya udah saya kuatkan, sabar Bu ya, insya Allah pasti ini ada jalan keluarnya, seperti itu yang menjadi titik perhatian saya sebagai itu. Tapi sejauh ini yang sudah dilakukan apa Pak? Apakah ada pelatihan kah, atau mungkin lowongan pekerjaan mungkin untuk mereka bisa mengumpulkan modal usaha? Ya, untuk saat ini memang sih belum bisa dilaksanakan ya. Mungkin nanti next ke depan yang saya canangkan, yang saya konsep ke depan itu ya mungkin ada beberapa pelatihan-pelatihan kewirausahaan ya, yang mereka nanti akan bisa mengembangkan usaha mereka tersebut, seperti itu. Mungkin lagi apa namanya, untuk bagaimana cara menarik pembeli atau seperti apa gitu kan, nanti ya strategi penjualan itu yang harus mereka miliki ya, seperti itu. Iya ya, semoga ada pelatihan-pelatihan ya. Ya. Jadi kalau ada pelatihan kan at least bisa mengembangkan, mungkin dari public speakingnya juga Ya, harus public ada ya Pak. speaking. Ya, masa jualan mau diem-diem aja gitu Iya. kan. Nah sekarang ini kan pemerintah memang lagi menggembur-gemburkan ekonomi kreatif ya Pak. Iya. Kalau menurut Pak Novi sendiri, yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, terutama Gen Z dan juga millennials, dalam pengembangan di sektor ekonomi kreatif ini apa aja Pak? Untuk pengembangannya mungkin ya sekarang kan anak-anak Gen Z ini kan lebih kepada istilahnya gadget ya. Yes. Yes ya. Jadi dia tiap hari
tanpa gadget kayak seperti apa gitu kan. Wah, ini Nah, HP saya juga selalu ada depan, Pak. ah, seperti itu. Nah, inilah merupakan salah satu istilahnya untuk mengembangkan pertama kali yaitu di gadget. Bagaimana bisa mengembangkan wirausaha melalui medsos seperti itu. Dan pun nanti bisa misalkan menghasilkan uang dari medsos tersebut kita seperti itu banyak ya banyak sekali ya, itu bisa di istilah ya lebih kepada pelatihan khusus lah buat gadget itulah nanti. Bener. Ya, ngomongin anak muda nggak lepas dari gadget ya. Sekarang kita udah lihat banyak banget contohnya anak-anak muda bisa sukses dengan menggunakan gadget aja. Bahkan kan pernah ada yang bilang katanya nggak perlu kok gadget yang mahal banget. Kalau udah ada gadget yang secukupnya ya udah bisa dimanfaatkan gitu. Cuman memang tetap harus ada pelatihan, betul sih Pak Novi ya. Bener. Cuman kalau kita ngomongin soal ekonomi kreatif, sebetulnya yang termasuk ke ekonomi kreatif itu bidangnya apa aja sih Pak Novi? Untuk ekonomi kreatifnya mungkin ya dari segi potensi mereka gitu kan, terutama ya apa yang dimiliki oleh anak muda sekarang ya mungkin dari talenta ya, talenta itu sendiri misalkan mereka ada di bidang desainer gitu kan, ada di bidang misalkan dia jualan kue-kue kecil kan seperti itu kan. Ya setiap orang kan pasti punya talenta, punya istilahnya potensi ya yang dimiliki untuk bisa digerakkan, dan itulah mereka yang akan kita istilahnya salurkan gitu kan untuk bakat-bakat mereka seperti itu untuk menghasilkan menjadikan uang seperti itu. Kalau ngomongin potensi sendiri Pak di warga Banten, apa potensi-potensi yang bisa digali sejauh ini? Terutama ngomongin anak muda ya. Ya, potensi yang bisa digali terutama ya anak-anak muda sekarang ya. Pernah kemarin tuh saya berkunjung sebuah kafe ya di daerah Teluk Naga ya, yang mereka miliki ya seperti apa namanya, mereka tuh ada anak muda yang jual es kelapa gitu kan. Es kelapa itu istilahnya ada berbagai macam es kelapa. Nah, cuma dia istilahnya dibubuhi dengan beberapa metode istilahnya kayak sirup dan lain sebagainya seperti itu ya, modifikasi lah. Nah, itu yang membuat ketertarikan pembeli ya seperti itu. Ada juga istilahnya anak muda di situ juga dia sangat kreatif juga ya. Dia buat apa namanya, daur ulang sampah. Oh, menjadi daur ulang sampah. Dia sampah-sampah yang istilahnya yang bekas-bekas itu dikumpulkan ya, itu nanti akan dipilah-pilah dan nanti hasil kreatif itu dijual seperti itu. Anak muda kreatif berarti di Banten ya. Iya, di Banten seperti itu. Iya, yang itulah yang harus digali terus gitu ya, supaya bisa menghasilkan, bisa menjadi ladang usaha buat anak-anak muda di Banten gitu. Gadget sudah rata-rata udah pada punya ya. Terus mungkin wawasan mengenai internet juga pasti udah pada tahu lah, apalagi anak muda zaman sekarang tuh kayaknya udah nggak perlu diajarin, mereka udah bisa learning by themselves gitu. Cuman pastinya ada tantangannya nih Pak Novi nih, tantangan yang dialami oleh anak-anak muda untuk ikut mengembangkan di sektor ekonomi kreatif ini. Sejauh ini apa yang dilihat Pak Novi? Ya, tantangan ya, mungkin anak muda sekarang istilahnya lawan kemalasan ya. Aduh, iya lagi. Itu. Itu yang dirasain ya Pak Ya, Novi? itu lawan kemalasan dan harus ada istilahnya motivasi berkembang ya untuk tujuan hidup ya masa depan anak muda itu sendiri kayak seperti itu. Itu tantangan. Motivasinya apa ya? Dapat duit banyak gitu ya. Iya, jadi impian mereka ya harus bisa terwujud gitu dengan motivasi itu, dengan melawan kemalasan ya dari hasil kemalasan itu ya kan, motivasi itu bisa melawan daripada kemalasan. Betul. Kan artinya ini juga harus ada dukungan ya, Iya. Pak ya. Dari keluarga dari circle terkecil, circle terdekat, atau mungkin teman-teman, lingkungan dan sebagainya. Tapi dari pemerintah juga harus ada kan, dukungan pemerintah ya untuk menyikapi perkembangan sektor ekonomi kreatif. Menurut Pak Novi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sejauh ini? Ya, untuk dukungan pemerintah di sektor ekonomi kreatif ini mungkin tentu adanya istilahnya perhatian khusus ya terhadap anak-anak muda ya, terutama dalam bidang ekonomi kreatif ini ya. Seperti tadi yang saya sudah ulas, yaitu lebih adanya program-program pelatihan lah yang dijembatani oleh pemerintah. Jadi belum seperti ada, itu. Saya sudah ada ya, mungkin nanti
agar lebih diluaskan lagi informasinya seperti itu. Ada namanya di situ di daerah Dadap kalau nggak salah ya. Di Dadap itu ada gedung nanti yang akan dibangun yaitu buat BLK, Balai Latihan Kerja. Oke. Nah disitulah nanti akan bisa menjadi istilahnya menjadi tempat lah untuk anak-anak muda bisa turut serta dalam latihan kerja dan nanti akan istilahnya dikembangkan dan mereka siap masuk ke dunia kerja seperti itu. Artinya memang pelatihan sudah ada, tempatnya juga sudah disediakan, tapi memang informasinya mungkin belum merata, ya belum meluas lah gitu. Pak Novi mungkin punya strategi khusus nih untuk bisa melakukan pengembangan di sektor ekonomi kreatif khususnya anak-anak muda. Pastinya kan kalau informasi tidak menyebar dengan merata, banyak yang nggak kebagian informasinya nih. Sementara anak-anak muda zaman sekarang, Pak Novi, itu pengen banget punya istilahnya pengen banget punya kegiatan lah gitu. Apalagi kalau tanpa biaya, itu yang paling penting kan. Jadi strategi Pak Novi apa nih? Kalau strategi saya terutama ya salah satunya di medsos ya, di medsos. Terus dari mulut ke mulut anak muda nih yang bisa nanti diinformasikan ya, terutama kan di situ nanti kan ada organisasi kepemudaan misalkan Karang Taruna gitu kan, terus KNPI dan organisasi-organisasi pemerintah yang di bawah naungan Perminta seperti yang tadi saya sebutkan, Karang Taruna, KNPI dan misalkan ada Pemuda Pancasila dan lain sebagainya yang bisa nanti kita informasikan kepada mereka untuk mereka bisa turut andil dalam meningkatkan ekonomi kreatif ini gitu seperti itu. Berarti sejauh ini kendalanya apa Pak Novi? Apakah mungkin biaya atau internet atau apa sampai tidak bisa semerata itu informasinya? Ya mungkin informasi yang butuh sebarluaskan lagi seperti itu dan turut serta pemuda untuk bisa menginformasikan kepada teman-teman sekalian gitu kan, untuk bisa mengembangkan ekonomi kreatif itu sendiri seperti itu. Tapi Pak Novi berarti sejauh ini aktif juga di sosmed ya? Ya aktif di sosmed. Mau nggak mau ya Pak? Iya aktif ya. Apalagi nanti insya Allah ke depan ya, doakan kalau misalkan saya dipercaya diamanahkan oleh warga khususnya di Dapil 5 ya kan di Banten ini, saya akan istilahnya meningkatkan ekonomi kreatif ini khususnya di kalangan anak muda. Kalau gitu silakan dong Pak ke kamera nomornya, jangan lupa dan jangan sampai salah coblos gitu. Oke, siap. Bagi warga masyarakat ya khususnya ya bagi warga masyarakat khususnya di Dapil Banten 5 ya di 8 kecamatan dan jangan lupa anak muda ya terutama saya Novi Nurwanto insya Allah pada tanggal 14 Februari 2024 ya mohon doa dan dukungannya serta pilih ya untuk di caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 5 8 kecamatan khususnya di Kecamatan Rajek, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Paku Haji. Mari kita sama-sama datang ke TPS dan untuk bisa kita sama-sama membangun dan juga mengembangkan ekonomi kreatif bersama saya Novi Nurwanto, caleg DPRD Provinsi Dapil Banten 5. Banten 5, Banten 5, Dapil 5, Banten, Provinsi Banten, Pak Novi, jangan lupa ya. Dan tentunya ini berkaitan juga dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia, relate dengan movement yang dijalankan, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Kali ini Partai Perindo ngajakin kamu untuk bergabung bersama Partai Perindo. Caranya tinggal masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com atau kalau mau lebih simpel dan kamu bisa mendapatkan info terupdate dari Partai Perindo, kamu download aplikasinya di Play Store atau App Store atau bisa klik banner yang tersedia barcode ya, kok banner? Barcode yang ada di layar. Oke. Pak Novi, terima kasih sekali lagi Mbak. sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit undur suara dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak
menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Eri